Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Syifa Afiyat dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat Angkatan 2017. Hari ini saya sedang melaksanakan PLP dan saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SKB Kota Tasikmalaya untuk kesetaraan paket C kelas 10. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Hari ini kita akan membahas bab 4. Yang pertama dibahas di bab 4 ini yaitu cerita pengalaman. Menceritakan berbagai pengalaman dengan pilihan kata dan ekspresi yang tepat. Di sini ada dua pengalaman yang akan kita bahas. Yang pertama, menceritakan pengalaman lucu, lalu yang kedua, menceritakan pengalaman haru. Pengalaman lucu adalah salah satu pengalaman yang mungkin bisa dikategorikan pengalaman yang menyenangkan. Semua itu tergantung pada peristiwa utama yang menyertai cerita lucu yang kita alami. Lalu yang kedua, pengalaman yang mengharukan. Pengalaman yang mengharukan merupakan pengalaman yang dapat dikategorikan pada kejadian yang sedih ataupun bahagia. Semua itu tergantung pada peristiwa utama yang menyertai cerita haru yang kita alami. Jadi dari dua pengalaman ini, mau baik itu pengalaman lucu, pengalaman haru, semua itu tergantung pada peristiwa yang kita alami pada saat itu juga. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur sastra cerita rakyat. Cerita rakyat yaitu cerita atau kisah yang asal-muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Seperti di contoh gambar saat ini, ada Sangkuriang. Ini merupakan cerita rakyat. Lalu selanjutnya, menentukan unsur intrinsik sastra. Nah, unsur intrinsik sastra ialah hal-hal yang berhubungan dengan unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam seperti berikut ini. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada perwatakan, sudut pandang, latar, amanat, dan penokohan. Kita bahas satu persatu. Untuk tema yaitu pokok persoalan yang diungkapkan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menentukan tema sebuah cerita, dapat kita ajukan pertanyaan masalah apakah yang dituangkan oleh penulis dalam cerita. Yang kedua, alur, yaitu jalinan peristiwa yang digunakan pengarang dalam cerita. Alur tersebut merupakan untaian yang disusun secara kronologis, mulai dari pengenalan, konflik atau pertikaian, konflikasi atau penggawatan, lalu klimaks atau puncak ketegangan, lalu antiklimaks peleraian. Yang ketiga ada perwatakan. Perwatakan yaitu sifat atau karakter tokoh yang dapat diketahui melalui tingkah laku atau dialog antar tokoh dan uraian dari pengarang, baik secara langsung atau melalui tokoh lain. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam cerita yang ditulisnya. Secara garis besar, ada dua macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Lalu selanjutnya ada latar peristiwa yang digunakan pengarang seperti tempat, waktu, ruang, situasi, dan latar sosial yang melukiskan lingkungan sosial peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan-pesan yang terkandung dalam cerita. Lalu penokohan. Penokohan yaitu cara penghadiran tokoh atau penyajian tokoh cerita dalam penciptaan karya sastra. Tokoh cerita dapat dibedakan atas tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh dalam cerita yang menokohkan yang baik-baik, sedangkan tokoh antagonis merupakan kebalikan dari tokoh protagonis. Lalu menentukan unsur ekstrinsik sastra. Unsur ekstrinsik sastra yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nilai-nilai dalam cerita yaitu nilai moral, berhubungan dengan perilaku, sosial, berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat, budaya, berhubungan dengan adat kebiasaan, kesenian, dan upacara, agama, dan estetika,
berhubungan dengan keindahan bahasa dan bunyi bahasa. Nah, jadi setelah membaca cerita rakyat, kita harus menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita harus menentukan nilai dalam cerita seperti nilai moral, sosial, budaya, kesenian, agama, dan estetikanya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada yang masih kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Jangan lupa untuk membuat cerita pengalaman kalian sendiri dan membacakannya di depan teman-teman kalian. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.